Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali meski tetap via suara ya Dek ya. Belum bisa luring, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa pembelajaran tatap muka. Sehingga apa saja yang memang dibutuhkan dalam pembelajaran tatap muka harus diperhatikan, termasuk salah satunya adalah protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan ini adalah salah satu faktor utama atau faktor penting ketika kita menginginkan pertemuan tatap muka ya. Tentunya kesadaran dari diri masing-masing, pribadi masing-masing ini sangat diperlukan, bahwa protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan atau bawa hand sanitizer masing-masing gitu. Oke. Minggu ini kita masih di teks cerita sejarah atau novel sejarah ya. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang apa sih maksud atau apa sih sebenarnya teks cerita sejarah atau novel sejarah ini. Nah, kemarin kalian juga sudah melihat struktur bagaimana teks cerita sejarah ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu ini. Pertemuan minggu ini kita membahas tentang kebahasaan novel sejarah. Tapi sebelum membahas kebahasaan novel sejarah, kita bahas dulu kebahasaan novel secara keseluruhan terlebih dahulu. Baru kebahasaan novel sejarah, kemudian yang ketiga adalah makna kias novel sejarah. Nah, yang pertama, kebahasaan novel. Karena kalau kita ketahui bersama bahwa novel ini adalah perwujudan dunia nyata yang kemudian dikemas oleh pengarang dengan bumbu-bumbu pengarang sendiri. Nah, tentunya ya, bumbu-bumbu ini ada yang bersifat konotatif, ada yang bersifat emotif. Apa nih konotatif dan emotif? Nah, beda dengan karya ilmiah yang sifatnya adalah denotatif dan juga rasional. Kenapa? Konotatif ini adalah makna yang tidak sesungguhnya atau makna yang ada di dalam kata itu tidak mewakili kata itu sebenarnya, tapi mewakili makna lain. Nah, itu namanya konotatif. Kalau emotif, dia artinya adalah dia bersifat atau dia menyampaikan emosi ya, baik emosi dari pengarang atau emosi yang memang sengaja pengarang bubuhkan ke tokoh itu untuk meresap ke kita. Penggunaan kata konotatif atau kebahasaan secara konotatif dan emotif ini dia ditafsirkan atau diimplementasikan atau diwujudkan itu ke dalam gaya bahasanya, pencitraannya ya, pengucapannya atau style ketika ada dialog. Nah, itu masing-masing dari pengarang itu punya gayanya masing-masing ya. Nah, kemudian ada yang kata yang pasti bahasa novel itu harus secara konvensi masyarakat, artinya mengacu pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri ya, atau bahasa yang dipahami oleh masyarakat itu ya. Nah, ada yang namanya kompetensi sastra deh. Kompetensi sastra itu adalah konvensi dari pembaca. Konvensi ini apa? Konvensi itu kesepakatan. Jadi kesepakatan ya antara pembaca dengan pemahaman karya sastra atau dengan teks yang dia baca. Oh iya, apakah ini karya sastranya berupa puisi? Oh iya. Jadi bisa memahami sendiri. Oh iya, ini puisi. Oh iya, ini novel. Oh iya, ini cerpen. Oh iya, ini novel fiksi ilmiah. Oh iya, ini novel sejarah. Nah, itu kemampuan itu yang harus dimiliki oleh seorang pembaca ketika dia membaca karya sastra ya. Jadi konvensi pemahaman mengenai bacaannya atau apa sih yang ada di depanmu itu gitu ya. Nah, selain itu, jadi selain konvensi jenis bacaan bahasanya ya, ada yang namanya konvensi budaya, konvensi sastra, konvensi bahasa ya. Kenapa? Karena novel atau karya sastra apapun itu muncul dari perwujudan atau muncul dari hal yang memang ada di masyarakat. Artinya gini, kehidupan nyata kemudian dilihat oleh
pengarang ya. Kemudian si pengarang ini menambahi imajinasi yang kemudian menghasilkan cerita yang bisa menghibur ya, bisa wujudnya mengkritik, bisa wujudnya kemudian menjadi tadi ya kritik sosial, mungkin sebagai kritik untuk banyak hal di sekelilingnya, atau menceritakan tentang keadaan di sekitarnya, misalnya kemiskinan yang ada di sekitarnya. Artinya ada budaya atau ada bahasa atau ada keadaan yang dibawa penulis yang hadir di dalam tulisannya gitu ya. Nah, sifat bahasa dalam sebuah novel itu tidak universal ya, sehingga bahasa novel itu terpengaruhi dari bahasa yang melatar belakangi budaya novel. Maksudnya gini, jadi bahasa itu ya, tadi saya bilang bahwa novel atau karya sastra apapun itu dilihat dari realitas yang ada atau keadaan nyata yang ada ya kan. Nah, keadaan nyata yang ada itu kan di sekeliling dari penulis. Kalau bahasa kalian ya, ada namanya unsur intrinsik, ada namanya unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini kan dia dipengaruhi oleh mungkin pendidikan dari pengarang, kemudian mungkin agama dari pengarang, lingkungan pengarang. Nah, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik inilah yang kemudian membuat bahasa itu berbeda satu dengan lainnya, ya kan? Ah, misalnya ketika kita bilang kalau bahasa Jawa mungkin jiwit. Nah, misalnya ada kata jiwit, ya kan? Nah, jiwit itu kan dari bahasa Jawa, budayanya budaya Jawa, ya kan? Jiwit, kok tak jiwit loh. Nah, kemudian inilah yang dikatakan ketika kata jiwit itu dibawa ke orang atau pembaca Sumatera, ya kan? Dia tidak akan paham jiwit ini apa ya maksudnya. Nah, maka dikatakan sifat bahasa itu tidak universal, ya tergantung dari budaya atau dari bahasa yang si pengarangnya gitu deh. Oke, itu. Nah, maka kita katakan bahwa kita bisa ambil kesimpulan bahwa kebahasaan novel ini tergantung dari apa yang diambil oleh realitas, apa yang diambil oleh pengarang, atau keadaan apa yang kemudian tergambar oleh pengarang di dalam novelnya. Apakah budayanya mungkin mengikutkan budaya dia, mungkin budaya Minang, Batak, Daya atau apa, atau Jawa gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke kebahasaan novel sejarah. Nah, tidak jauh berbeda dengan novel sejarah. Artinya novel sejarah ini juga secara umum seperti novel biasa, tapi ada lebih penekanannya pada masa-masa atau pada kata-kata lampaunya ya. Jadi dia menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Misalnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, telah itu kan menyatakan keadaan yang sudah terjadi loh, Dek. Jadi dia mengatakan banyak kalimat bermakna lampau. Telah itu menyatakan bahwa dia kalimatnya sudah atau hal yang dilakukan itu sudah terjadi gitu. Kemudian dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Nah, ini sering mengemukakan. Nah, ini kan dia penceritaannya adalah biasanya ki Gajah Mada ki membuat ide-ide yang membuat orang lain terperangah. Nah, itu kan berarti menceritakan kan. Artinya kalimat-kalimat ini walaupun tidak ada kalimat yang secara langsung menekankan bahwa dia bermakna lampau, tapi dia dalam konteks ini adalah menceritakan hal yang kemarin tuh kayak gini loh gitu. Oke. Itu kebahasaan yang pertama. Kebahasaan yang kedua adalah menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau temporal namanya ya. Seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian gitu. Jadi misalnya yang itu ya,
Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, kemudian misalnya lagi, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Gagak bongol, sementara itu di mana pencandian akan dilakukan? Aku usahakan malam ini, sudah diketahui jawabannya. Sejak, ya, jadi konjungsi urutan waktu atau namanya konjungsi kronologis atau temporal. Ya, ketika, kemudian itu juga setelah, ya. Jadi menyatakan urutan waktu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau namanya kata kerja material. Ya, kata kerja material ini kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Ya, contoh. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya. Atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyahwiyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu, yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Panca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Nah, coba cari kata kerjanya. Di depan Ratu Biksu Gayatri yang berdiri, ya, itu namanya keterangan, Dek. Sri Gitarji duduk bersimpuh. Nah, duduk bersimpuh ini adalah kata kerja materialnya, menggambarkan suatu tindakan. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya atau belum. Nah, menangis. Ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis. Menatap segenap. Nah, menatap segenap, dia kan berarti melakukan kata kerja, melakukan tindakan menatap. Oke, itu yang ketiga. Gitu ya. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara penceritaan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Ya. Jadi, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tidak tahu nama dan gunanya. Nah, itu menurut. Kemudian Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Ya. Oke. Kemudian nomor 5, ya, menggunakan kata kerja menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Namanya kata kerja mental. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menetapkan, menganggap. Oke. Jadi gini, Dek. Ada dua hal ya berarti ya. Ada kata kerja material, ada kata kerja mental. Kalau kata kerja material berarti adalah tindakan fisik. Kalau kata kerja mental itu berarti batinnya, perasaannya. Nah, itu yang dirasakan oleh tokoh. Itu ya. Jadi bisa membedakan antara mana kata kerja material dan mana kata kerja mental. Oke? Kalau yang ini misalnya merasakan, mencium, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, itu kan ada di dalam diri toh. Nah, itu namanya kata kerja mental, gitu ya. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Ingon. Nah, sependapat. Ya, sependapat. Berarti kan sependapat itu berarti kan ketika kalimatnya tidak diteruskan ya, ini berarti kan ada di dalam pikirannya si Gajah Mada. Kemudian melihat itu tak seorang pun menolak karena semua berpikir Patih Dahana Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Berpikir ya, berpikir. Oke.
Yang keenam, menggunakan banyak dialog ya. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Misalnya, ya, mana surat itu? Nah, ini yang mau saya sedikit berikan ya. Ini mengenai ini sebenarnya mengenai tanda baca aja, Dek. Jadi, kalau misalnya kalian perhatikan di sini ya, setelah tanda titik dua, terus kan huruf kapital. Kemudian kan ini diperhatikan kalimat yang ini. Ini hanya penentuan tanda baca aja ya. Kuas, bentar. Oke, perhatikan yang ini. Sebentar. Nah, bisa perhatikan yang ini. Set. Nah, di yang bukan lontar. Nah, bukan lontar titik langsung tanda petik dua ya. Jadi awalan sama akhiran, kemudian titik itu tanda petik dua. Jadi tanda petik dua, terus kalimat, kemudian titik, baru tanda petik dua lagi. Oke? Itu cara untuk membuat dialog atau menggunakan titik tanda petik ganda, gitu ya. Nah, kalau misalnya tandanya seperti ini kan yang ini. Perhatikan yang ini. Nah, perhatikan yang ini. Tanda petik dua, kemudian kalimat, kemudian kok koma di situ, Bu, ya. Bedanya apa sama yang di atas? Nah, bedanya adalah kalau yang bukan lontar itu dia akhir kalimat. Dia tidak ada kalimat lain setelahnya atau tidak menunjukkan dia penerusan kalimat, maka titik ya. Kemudian kalau di bawah ini ya, rel perangi koma 2 koma. Kemudian tanda petik 2, kemudian sang adipati mendengus menghinakan. Nah, berarti bedanya itu ya, Dek ya. Jadi tanda komanya karena setelah kalimat itu ada kalimat penerusnya ya, atau bukan kalimat yang berhenti ya. Gitu ya. Paham untuk tanda titik dan koma kenapa beda. Jadi karena dia ada penerusnya atau tidak. Oke, itu ya untuk nomor 6. Kemudian nomor 7, dia menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tempat, tokoh, atau suasana. Ya, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan wajah, menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan lebih besar, bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Nah, jadi itu kan menggambarkan tokoh Gajah Mada, bagaimana sifat dari si tokoh Gajah Mada ini. Oke. Itu untuk kebahasaan novel sejarah. Sekarang kita melanjut ke makna kias novel sejarah. Makna kias novel sejarah ini seperti yang tadi saya bilang bahwa novel itu kan konotatif dan emotif ya, dan kekonotatifan dan emotif ini diwujudkan ke dalam mungkin majas, mungkin pencitraannya, mungkin stylenya. Nah, salah satunya adalah makna kias ini ya. Makna kias ini digunakan penulis tadi untuk emotif, membangkitkan imajinasi, menceritakan, menumbuhkan emosi, memberikan apa sih yang dimaksud ke dalam apa sih yang dimaksud penulis ini untuk diberikan kepada pembaca. Nah, ya. Jadi makna kias digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Oke. Nah, misalnya 1. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Rajapatni, Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Terpukul hatinya di situ sangat sedih, ya. Jadi saking sedihnya itu jadi diibaratkan terpukul hatinya. Hati terpukul, sakit banget kan gitu, Dek. Jadi sangat sedih. Kemudian, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Nah, tulang punggung itu berarti sebagai kalau di kita kan
pemberi nafkah ya. Nah, kalau misalnya ini tulang punggung itu kan di belakang itu menjadi salah satu tonggak kita untuk berdiri tegak. Maka katakanlah sandaran kita ya, sandaran kita gitu deh. Karena tulang punggung ini adalah salah satu yang membuat kita bisa berdiri tegak. Nah, kemudian di sebelahnya Gajah Mada membeku. Membeku itu berarti di sini terdiam ya. Oke, nah selain makna kias ada lagi nih ya yang digunakan dalam novel sejarah biasanya itu peribahasa. Nah, kalau misalnya di sini ya hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan gemah rimpah loh jinawi kertototoro harjo. Hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Nah, peribahasa ini peribahasa Jawa ya Dik ya, yang artinya hidup makmur, aman, tentram gitu. Nah, jadinya untuk menekankan ini loh, kalau rakyat Majapahit itu uripe tentram banget, hidupnya tuh makmur sekali, jadi sampai gemah ripah loh jinawi itu. Kemudian singa parepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Ameng-ameng nyawa ini maksudnya bermain-main dengan nyawa Dek. Jadi ameng-ameng nyawa, dolanan nyawa bahasanya ngoten ya. Oke. Itu adalah kebahasaan dalam novel sejarah ya. Sebuah surat Quran surat Luqman ayat 26, milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi, sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Maka kita harus sadari bersama-sama bahwa hidup kita, mati kita itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk gunakan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena memang hanya satu-satunya zat yang bisa menolong kita nanti di dunia dan di akhirat adalah Allah ya. Jadi kalau misalnya, karena semua ini milik Allah, maka kalau kamu mau minta apapun harusnya mintanya sama Allah. Walaupun perantaranya adalah mungkin orang tua kalian, mungkin orang lain di sekitar kalian, tapi mintanya tetap sama Allah. Termasuk salah satunya adalah minta kelancaran dalam belajar ya, ketenangan pikir dalam menghadapi apapun, termasuk dalam belajar, termasuk garap tugas teko guru-guru. Nah, itu minta ketenangannya sama Allah gitu ya. Kemudian minta biar oh ya Allah, saya mau bisa mengerjakan ini. Maka mintanya sama Allah karena Allah yang maha kaya, maha terpuji. Oke Dek, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dari awal hingga akhir video. Saya minta maaf kalau ada salah ucap, salah pengucapan ya. Terima kasih sekali lagi sudah merhatikan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.